Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saputra Nasrun, mahasiswi aktif semester 4 dari Universitas Hayun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu metode etnometeorologi dan metode pengumpulan data, dan yang terakhir menganalisis data. Oke, baik, yang pertama yaitu pemahaman etnometeorologi. Yaitu etnometeorologi adalah studi tentang bagaimana anggota masyarakat menghasilkan dan memahami realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini berfokus pada cara individu menggunakan metode dan praktik umum untuk menafsirkan situasi sosial, berkomunikasi satu sama lain, dan membangun tatanan sosial. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan etnometeorologi. Yang pertama, mempelajari bagaimana orang melakukan percakapan dan bagaimana mereka menggunakan bahasa untuk membangun makna dan pemahaman bersama. Yang kedua, menganalisis bagaimana orang menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari seperti memesan makanan di restoran atau berbelanja di toko. Dan yang ketiga, memahami bagaimana orang membuat keputusan dan bagaimana mereka menjustifikasi tindakan mereka kepada orang lain. Berikut adalah beberapa tokoh-tokoh penting dalam etnometeorologi. Yang pertama, Harold Garfinkel, yaitu sosiolog Amerika yang dianggap sebagai pendiri etnometeorologi. Yang kedua, Aaron K. Cowell, yaitu sosiolog Amerika yang mengembangkan teori etnometeorologi dan mempelajarinya dalam berbagai konteks sosial. Yang ketiga, Lucy Sussman, yaitu sosiologi Amerika yang mempelajari bagaimana orang menggunakan teknologi dan bagaimana teknologi membentuk interaksi sosial. Selanjutnya, etnometeorologi memberikan kontribusi penting bagi ilmu sosial dengan yang pertama, mengungkap bagaimana anggota masyarakat secara aktif membangun dan memahami realitas sosial. Yang kedua, menunjukkan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang objektif dan given, tetapi sesuatu yang dinegosiasikan dengan diinterpretasikan oleh individu. Yang ketiga, memberikan perspektif baru untuk mempelajari berbagai fenomena sosial seperti interaksi sosial, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Berikut ini adalah beberapa tujuan utama metode etnometeorologi. Yang pertama, memahami cara orang-orang menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari, yaitu etnometeorologi fokus pada bagaimana individu menggunakan metode dan praktik untuk membangun realitas sosial mereka. Yang kedua, mengungkap asumsi dan prosedur terstruktur yang mendasari interaksi sosial, yaitu etnometeorologi berusaha untuk menemukan cara-cara terstruktur dan terpola di mana orang berinteraksi bahkan dalam situasi yang tampaknya spontan. Yang ketiga, mempertanyakan dan menantang anggapan tentang realitas sosial, yaitu etnometeorologi mendorong para peneliti untuk mempertanyakan asumsi mereka sendiri tentang bagaimana dunia sosial bekerja. Yang keempat, meningkatkan relevansitas tentang praktik sosial, yaitu etnometeorologi mendorong individu untuk menjadi lebih sadar dan reflektif tentang cara mereka sendiri berinteraksi. Selanjutnya, metode pengumpulan data etnometeorologi. Etnometeorologi menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data tentang bagaimana anggota masyarakat menghasilkan dan memahami realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa metode yang paling umum digunakan. Yang pertama, observasi partisipan, yaitu peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari orang yang diteliti, mengamati dan mencatat bagaimana mereka berinteraksi dan bertindak dalam situasi sosial. Yang kedua, observasi dapat dilakukan secara terbuka, yaitu peneliti diketahui sebagai peneliti, atau secara tersembunyi, yaitu peneliti tidak diketahui sebagai peneliti. Yang ketiga, catatan observasi dapat dibuat dalam bentuk field notes, audio recording, atau video recording. Analisis percakapan. Yang pertama, peneliti menganalisis rekaman percakapan untuk memahami bagaimana orang menggunakan bahasa untuk membangun makna dan pemahaman bersama. Yang
Yang kedua, analisis percakapan dapat fokus pada berbagai aspek bahasa seperti struktur kalimat, pilihan kata, dan intonasi. Dan yang ketiga yaitu wawancara mendalam. Yang pertama, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan orang-orang yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan perspektif mereka. Yang kedua, wawancara dapat dilakukan secara individual atau dalam kelompok kecil. Yang ketiga, pertanyaan wawancara dapat terbuka, yaitu memungkinkan responden untuk memberikan jawaban yang panjang dan detail, atau tertutup memilih jawaban dari pilihan yang disediakan. Peneliti mengumpulkan dokumen tertulis dan audiovisual yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, dokumentasi dapat berupa teks resmi seperti undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Teks informal seperti surat kabar, majalah, dan blog, atau media audiovisual seperti film, video, dan foto. Yang kelima, eksperimen etnometeorologi, yaitu peneliti mengganggu interaksi sosial untuk melihat bagaimana orang bereaksi dan bagaimana mereka mendefinisikan situasi. Yang kedua, eksperimen etnometeorologi dapat dilakukan secara formal. Peneliti secara eksplisit mengganggu interaksi, atau informal, peneliti secara halus mengganggu interaksi. Selanjutnya, teknik analisis data etnometeorologi. Etnometeorologi menggunakan teknik analisis khusus untuk mengungkap bagaimana anggota masyarakat membangun dan memahami realitas sosial melalui interaksi dan tindakan sehari-hari. Berbeda dengan analisis data kuantitatif yang menggunakan statistik, analisis etnometeorologi berfokus pada arti dan makna yang terkandung dalam data kualitatif. Berikut ini adalah beberapa teknik umum. Yang pertama, indeksikalitas, yaitu teknik ini berfokus pada bagaimana anggota masyarakat menggunakan kata-kata, frasa, dan tindakan yang ambigu untuk menyampaikan makna dalam situasi tertentu. Peneliti mencari pola dalam bagaimana makna dihasilkan melalui konteks dan pengetahuan bersama. Contohnya yaitu menganalisis penggunaan kata nanti. Dalam percakapan, kata nanti bisa berarti beberapa menit, beberapa jam, besok, atau bahkan tidak pernah, tergantung pada konteks pembicaraan dan hubungan antar pembicara. Yang kedua, refleksivitas, yaitu teknik ini menganalisis bagaimana anggota masyarakat menyesuaikan tindakan mereka berdasarkan reaksi orang lain. Peneliti mencari bukti tentang bagaimana individu secara terus-menerus memonitor situasi dan menyesuaikan perilaku mereka untuk mempertahankan keteraturan sosial. Contohnya yaitu menganalisis bagaimana seseorang mengubah nada bicaranya saat lawan bicara mereka terlihat bingung. Tiga, discourse analysis, yaitu teknik ini menganalisis struktur dan konten wacana untuk memahami bagaimana makna dibangun dan dipelihara. Peneliti memperhatikan bagaimana orang menggunakan bahasa untuk meyakinkan, membuat argumen, dan mencapai tujuan mereka. Contohnya, menganalisis wacana politik untuk memahami bagaimana politisi membingkai isu dan mempengaruhi pendapat publik. Yang keempat, membership categorization (MTV), yaitu teknik ini berfokus pada bagaimana anggota masyarakat mengidentifikasi diri mereka sendiri dan orang lain melalui kategori sosial, misalnya dokter, guru, dan ibu. Peneliti menganalisis bagaimana kategori ini digunakan untuk membangun interaksi dan menegakkan norma sosial. Contohnya, menganalisis penggunaan gelar seperti Pak atau Bu dalam percakapan untuk menunjukkan status dan hierarki sosial. Selanjutnya, analisis data etnometeorologi adalah proses yang iteratif, artinya peneliti bergerak bolak-balik antara data dan teori selama proses analisis. Temuan awal dapat mengarah pada pertanyaan baru yang perlu dieksplorasi lebih lanjut dalam data. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Video ini mungkin lucu, mungkin aneh, mungkin membingungkan, tapi yang terpenting adalah video ini dibuat dengan penuh cinta. Terima kasih sudah menonton, dan ingat, hidup ini singkat, jadi nikmatilah setiap momen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di